Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Grammar. Yang pertama ada artikel. Artikel adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda, yaitu an, the. Ketiganya sebenarnya tidak memiliki arti kata yang secara khusus. Namun artikel memiliki fungsi khusus dalam melengkapi frasa atau clause yang spesifik yang berhubungan dengan kata benda dalamnya. Contohnya, there is a hat on the table. The hat belongs to my mother. Ada sebuah topi di atas meja, lalu topi itu milik ibuku. Dan artikel itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang artikel definite sama indefinite. Definite itu yang spesifik, yang indefinite itu tidak spesifik. Definite digunakan sebelum consable noun atau kata benda dapat dihitung dan uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Countable noun itu contohnya ya knife, chair, potato, tomato, ya dan etc. For example, the knife that above is really sharp. Kedua ada uncountable, kayak bread, meat, rice, money. For example, the bread that I bought this morning is fresh. Terus ada indefinite. Indefinite atau pertama ada an digunakan pada hal yang spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya, meliputi person, thing, atau idea. Kata ini hanya digunakan sebelum singular consonable noun, kata benda yang dapat dihitung untuk tunggal. Lalu ada noun. Noun terbagi jadi empat, ada concrete noun, abstract noun, countable noun, dan uncountable noun. Concrete noun kata benda yang berwujud, kayak handphone, nama orang, buku, kursi, meja, dan lain-lain. Terus ada abstract noun, yaitu kata benda yang tak terwujud. Contohnya kayak kesedihan, kemenangan, kekalahan, kepintaran, kehidupan, kegembiraan, dan lain-lain. Lalu ada countable noun, yaitu kata benda yang jumlahnya dapat dihitung, kayak baju, sepatu, kucing, dan lain-lain. Sama uncountable noun itu kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya ya air, angin, cahaya, gula, garam, beras, dan lain-lain. Lalu gerund. Gerund plus verb ing. Verb, verb plus ing and to infinite. Kata yang dibentuk dari verb untuk dapat difungsikan sebagai noun, setelah verb diubah dalam bentuk gerund atau dalam bentuk infinitif, maka ia dapat difungsikan menjadi subjek, objek, objek preposition, dan complement of subject. Lalu gerund, yang pertama ada gerund, kata yang dibentuk dari verb dan difungsikan sebagai noun. Verb tambah ing. Contohnya, reading books is my hobby. Reading itu berasal dari kata read, verb read, lalu tambah ing. Ini sebagai subjek. Terus ada she enjoy sleeping at the sofa. She enjoy sleeping, sleep dari sleep tambah ing jadi sleeping. Ini sebagai objeknya. Nah, untuk kata kerja berakhiran hilangkan dan tambahkan ing. Slide jadi sliding, ride jadi riding, drive jadi driving. Untuk kata kerja berakhiran ubah menjadi y dan tambahkan ing. Contohnya die, jadi dying, tying, ya. Terus untuk kata kerja yang berakhiran konsonan, vokal, konsonan, vokal konsonan, gandakan huruf berakhiran sebelum mendahulukan ing. Contohnya begging, begin jadi beginning. Oke, jadi ada huruf konsonan, vokal, konsonan. Ini kayak beg, konsonan, vokal, konsonan, ya. Beg jadi baking. Begin, G I N, G itu konsonan, I nya itu vokal, N nya itu konsonan lagi, jadi begin nih. Oke, lalu ini kan ada kata umum yang diikuti oleh Jeron kayak enjoy, finish, stop, quit, mind, postpone, graph, consider, discuss, think about, talk about. Terus ada to infinite. To infinite itu perubahan verb ke dalam bentuk to tambah verb satu agar bisa difungsikan sebagai noun. Contohnya ini, to learn English is my purpose. Jadi to learn ini kata kerja yang difungsikan sebagai noun. Ini sebagai subjeknya, lalu ada yang sebagai objeknya.
Contohnya, he wants to check up in the hospital. Ini sebagai objeknya. Kata kerja umum yang dikutuk infinitif itu want, need, would like, hope, expect, plan, mean, decide, promise, agree, offer, refuse, dan lain-lain. Perbedaan fungsi gerund dan to infinites itu walaupun keduanya sama-sama setara dengan noun, namun fungsinya agak berbeda. Keduanya bisa menjadi subjek, objek, complement of subject, tapi hanya gerund saja yang bisa menjadi object of preposition. Oke, begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.